Permaisuri Elisa menunjukkan sikapnya yang mendominasi, tetapi dia meninggalkan kesan pada Su Yang. Pada saat yang sama, lusinan kekuatan top klan iblis di bawah perintah Ratu bergegas keluar pada saat yang sama, dan segera terjerat dengan tiga Dewi Bailian Sui. Bersalju, Su Yang mengeluarkan raungan keras, desiran cahaya dan bayangan melintas, dan paruh elang jatuh ke langit seperti meteor, dan menghilang dengan cahaya ini, tentu saja ada tubuh cahaya keemasan dari biksu awan surgawi. Hahaha, bagaimana? Aku bisa menjamin tidak ada satupun dari kalian iblis yang bisa mengejar kecepatannya. Permaisuri tersenyum menghina, dan tanpa menunggu perintahnya, sejumlah besar teknik tubuh yang lebih cepat melesat ke langit, yang semuanya dikejar oleh iblis terbang yang sebelumnya bersembunyi di tim iblis. Intinya, paruh elang dianggap dari jenis yang sama dengan orang-orang ini, tetapi karena para dewa dan biksu, sumber sihir di tubuhnya dimurnikan sepenuhnya oleh sifat Buddha. Nani? Su Yang mengerutkan bibirnya tanpa daya dan melihat Elisa tersenyum bangga padanya. Su Yang juga menjawab dengan senyum sopan. Yang mulia, saya menyesal memberitahu Anda bahwa meskipun Anda dapat mengejar anak itu, orang-orang Anda tidak akan bisa mengalahkannya. Saya berhutang cinta pribadi kepada Anda hari ini. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Anda lagi di masa depan, saya akan memberi Anda kompensasi. Telapak tangan Su Yang menghadap kehampaan, garis besar pedang raksasa yang tak tertandingi turun, dan badai pedang yang tak tertandingi langsung menghilangkan pengepungan semua kekuatan iblis di sekitarnya, membebaskan ketiga dewi darinya. Pamitan, Su Yang meludah dengan bangga, membawa ketiga dewi ke langit, dan terbang lurus ke arah kapal roh. Kamu berani, permaisuri sangat marah. Tepat ketika dia akan bergerak secara pribadi, rasa sakit kesemutan datang dari perutnya. Permukaan kontur biru es dari Fury Scarlet Fury, jejak darah Su Yang, secara bertahap meleleh ke dalam bilahnya. Tidak ada yang tahu apa artinya bagi Ratu ketika senjata ini disatukan oleh garis keturunan manusia yang kuat. Ratuku, lupakan, biarkan mereka pergi, aku terluka dan butuh istirahat. Pesta kebahagiaan dibatalkan, perintah es dikirim satu persatu, dan Permaisuri Elisa melihat lebih dalam pada Su Yang pergi kembali di langit, dan menggumamkan nama itu dengan dingin. Su Yang, Anda menunggu saya, kami akan memiliki waktu lama untuk datang. Kapal roh mengikuti paruh elang ke arah terbangnya, yang juga merupakan arah dari mana ia terbang menuju kuil Linghan. Setelah beberapa saat, Su Yang dan yang lainnya melihat bahwa paruh elang itu dikepung oleh setan-setan itu. Su Yang bergegas keluar seperti hantu dan secara pribadi turun di tengah medan perang, dengan telapak tangan yang keras. Kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti area medan perang, yang sangat mengejutkan setan-setan ini. Kamu, nafasmu, para biksu iblis memandang Su Yang dengan tidak percaya. Apakah ada masalah? Jika kamu menyadari bahwa kamu bukan lawan, kembali dari manapun kamu berasal, lalu berani memukul ide biksu dan membunuh. Setan melihat tanda pedang lavender di tubuh mereka, hanya untuk meninggalkan satu demi satu dalam keterkejutan. Bagaimana ini bisa? Dalam perjalanan pulang, selusin iblis bersayap bergumam, terutama pemimpin di antara mereka, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Aku baru saja merasakan nafas yang mulia ratu dari ras manusia yang kuat itu. Kamu pasti salah, orang itu telah bertarung melawan ratu, dan keterampilan manusia sangat aneh. Kita sama sekali bukan lawan mereka. Jangan pikirkan itu. Kembalilah dan bicarakan itu. Setelah membubarkan orang-orang ini, klan iblis dan partainya telah memenangkan kemenangan besar. Biksu dewa diundang ke kapal roh oleh Su Yang, masih menutup matanya dan berkonsentrasi. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa biksu dewa telah mengalami pelemparan seperti itu dan diserang oleh saudara juniornya Tianjun sebelumnya dan melukai asalnya. Mustahil, dalam analisis terakhir, itu bisa dianggap sebagai keadaan yang memudar. Memikirkan hal ini, Su Yang menghancurkan sebuah buah roh dasar di tangannya, dan menyuntikkannya ke tubuh biksu dengan sumber kekuatan spiritual yang kuat, membantunya untuk merilekskan vitalitas dan darahnya. Segera, biksu itu secara bertahap memulihkan kesadarannya. Melihat pemandangan di depannya, biksu Dewa Baoxiang sangat serius dan sumur kuno itu diam, dan tidak ada gelombang emosi sedikitpun. Kemudian, matanya dengan tenang menyapu semua orang yang hadir. Tidak, harus dikatakan bahwa saya telah menatap semua orang. Mata itu sepertinya telah melihat nasib masing-masing sebelumnya, tetapi dia tinggal di Su Yang untuk waktu yang lama, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun juga,
saya tidak bisa melihat melalui wajah semua makhluk hidup. Generasi Buddha ini tidak ada harapan, dan inilah waktunya untuk dibelenggu, Amitabha. Biksu itu melipat tangannya, lalu menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata masalah itu bermula pada suatu malam 3000 tahun yang lalu, ketika biksu itu bukanlah ketua dari kuil Linghan. Seekor burung phoenix 9 hari dengan api yang menyala-nyala tiba-tiba turun di puncak gunung, memuntahkan cahaya kemasan, benda yang bening tapi berlumuran darah, itu adalah bodhisattva tanah liat emas. Burung phoenix menginstruksikan beku itu untuk menjaga bodhisattva lumpur ini selama sisa hidupnya, sampai orang yang ditakdirkan bangun, sehingga kuil Linghan dapat diwarisi selamanya. Dan yang disebut orang yang ditakdirkan di mulut Feng Huang adalah Bai Liansui yang tidak punya berita saat itu. Biksu suci menerima pancaran pikiran spiritual dari burung phoenix, meninggalkan garis besar Bai Liansui di dalamnya, dan mengklaim bahwa dia harus menunggu sampai dia bangun dan menyerahkan bodhisattva tanah liat emas kepadanya, untuk melindungi 3000 keadaan bencana selamanya. Tidur, hal-hal lain tidak jelas bagi beku tersebut, tetapi kemudian, saat ia mewarisi jabatan presiden, beku tersebut menemukan bahwa bodhisattva lumpur ini tampaknya memiliki sifat Buddhisme yang jelas, dan ia membawanya ke tubuhnya untuk berlatih, dan ia dapat mengikutinya dalam kultivasi. Maju dengan pesat, sedikit yang diketahui bahwa daerah ini adalah 1000 tahun perubahan lagi. Ketika biksu tersebut menyebutkan bahwa bodhisattva lumpur dapat meningkatkan kultivasi, Bai Liansui dan Ling Yao secara bersamaan memikirkan permata yang telah diintegrasikan Ling Yao dengan pedang surgawi. Guru, di mana bodhisattva tanah liat cahaya emas sekarang? Mulut elang tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, kamu akan segera melihatnya. Swear, kamu tumbuh sebagai guru. Setelah kamu duduk dan menjadi guru, kamu akan memimpin barisan kuil Linghan. Jangan biarkan warisan garis terputus. Ini adalah hidupmu tugas. Petik 2. Tuan, kamu akan baik-baik saja. Meskipun mulut elang anak terlihat aneh, tapi dia adalah orang yang sangat bersahabat. Hahaha, ini adalah siklus surga, tidak ada yang bisa mengubahnya. Seperti yang dikatakan biksu dewa, dia tiba-tiba melirik Su Yang secara naluriah. Mungkin itu karena Su Yang adalah satu-satunya wajah yang tidak dilihat oleh biksu dewa. Setelah menjelaskan hal ini dengan baik, biksu dewa menyanyikan sebuah kata Buddha, dan tiba-tiba menjatuhkan telapak tangannya ke jantungnya, dan melihat cahaya keemasan menyala terang, dan bodhisattva lumpur emas benar-benar ditarik keluar dari hati biksu dewa. Tuan, kamu, Bai Liansui benar-benar terkejut, dia tidak menyangka bahwa token terpentingnya dijaga oleh biksu dewa awan langit dengan nyawanya. Pendonor kulit putih tidak perlu malu. Dibandingkan dengan kehidupan yang menurun, adalah pahala yang tak terukur untuk melindungi bodhisattva tanah liat emas ini. Tanpa belenggu ini, kemampuan menua akan berkurang menjadi seutas debu. Nasib dan kematian, semuanya pasti. Petik 2. Biksu ilahi Tianyun tampak sangat terbuka, dan secara pribadi menyerahkan bodhisattva ni cahaya emas ke tangan Bai Liansui. Ini adalah catatan pewarisan teknik kultivasi tertinggi, yang konon berkaitan erat dengan pencarian rahasia besar gudang naga, tetapi belum lengkap. Hanya setelah budidaya selesai barulah tindak lanjutnya, kesempatan terbuka dan posisi 4 bodhisattva lumpur emas lainnya dapat ditemukan, hanya 5 cahaya emas berkumpul bersama, dan rahasia Longzang yang sesuai dapat diungkapkan. Petik 2. Bai Liansui mengangguk, melihat bahwa biksu dewa awan surgawi di depannya memberikan semua miliknya untuk belenggu ini. Bai Liansui merasa bahwa beban di dalam hatinya menjadi sedikit lebih berat, dan ini tidak lagi menjadi masalah baginya sendiri. Donor ini, setelah biksu suci itu mengaku kepada bodhisattva ni cahaya emas, dia mengalihkan pandangannya ke Ling Yao, yang tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Jika Laona benar, Anda adalah pewaris belenggu lain dengan nasib yang sama seperti Bai Donor. Su Yang dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan ini. Bagaimanapun, biksu suci adalah biksu terkemuka yang memperoleh Tao, dan dia juga penjaga ikatan tersembunyi naga ini. Adalah normal untuk merasakan fluktuasi giok berharga di tubuh Ling Yao. Ling Yao mengangguk sedikit sebagai jawaban, dan tuannya mengangguk dengan gembira. Baiklah, melihat pertumbuhanmu sekarang membuat Laona merasa lega. Dragon Chang adalah satu-satunya pendukung untuk menekan malapetaka dunia, dan tidak banyak waktu tersisa untukmu. Kita harus berhati-hati, dan kita tidak boleh mudah jatuh ke tangan orang lain. Petik 2. Biksu ilahi melipat tangannya dan sedikit mengangguk ke arah Su Yang 4. Tiba-tiba cahaya keemasan seluruh tubuh naik tajam,
dan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan langsung menyelimuti seluruh kuil Linghan. Di puncak gunung, di ujung cahaya surgawi yang tak berujung, seluruh kuil telah turun seperti Buddha surgawi, menjadi titik paling bersinar di antara luasnya ribuan mil. Amitabha, ledakan, 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 49 lonceng berbunyi serempak, dan ribuan biksu dari atas dan bawah kuil mengangguk dan melantunkan mantra pada saat yang sama, melantunkan suara Buddha berulang kali, untuk melihat satu generasi biksu Tianyun menguasai. Pada saat ini, Eagle Mold tidak bisa menahan tangis, tetapi baginya, merupakan suatu kehormatan untuk menyaksikan mentornya duduk di jalur gabungan. Benar saja, tubuh biksu dewa secara bertahap menghilang, berubah menjadi seberkas asap emas yang melayang ke ujung langit di luar kuil. Samar-samar, prasasti 4D yang sangat terang muncul dalam cahaya kemasan. Itu adalah takdir pertemuan Buddha. Hanya ketika biksu Tao sejati meninggal dunia barulah ia muncul. Jiwa sang guru telah menuntun jalan menuju Buddha. Bai Liansui berbicara dengan lembut, yang juga membuat para elang di sampingnya sangat lega. Pada saat yang sama, di atas sofa, peninggalan emas yang berkilauan perlahan melayang dan menyatu dengan tubuh oleh Cranon. Hanya beberapa saat usaha, raut ajaib di wajah paruh elang benar-benar lenyap, dan dia berubah menjadi biksu berkepala botak yang tampan. Fondasi kultivasinya juga terhubung ke tiga alam, mencapai puncak jiwa, tidak lebih lemah dari bawahan Su yang tiga. Wanita cantik telah mewarisi ibu kota warisan kuil Linghan. Setelah 3 hari dalam sekejap mata, setelah Yingzui memproses ritual Sisu Tianjun dan Sizun Tianyun, dia memproses serangkaian urusan di kuil dan memasuki gunung belakang untuk bertemu Suyang. Ho, saya tidak bisa menyebut Anda mulut elang sekarang, berani bertanya apakah Master-Master memiliki nama resmi baru. Nama biksu malang itu Huixin, sedikit pendonor, banyak nasihat. Meskipun biksu kecil Huixin telah mewarisi posisi ketua, pikirannya masih sama, dan dia tidak lupa bertarung dengan Suyang secara formal. Setelah hari-hari bergaul, Huixin benar-benar menjadi satu dengan tim Suyang, dan semua orang bisa dianggap sebagai persahabatan hidup dan mati. Lebih penting lagi, meskipun Bodhisattva Tanah Liat Cahaya Emas telah mendapatkannya, Bai Liansui tidak dapat memahami rahasianya hanya dalam 3 hari. Adapun teknik di atas, gemuruh. Pada saat ini, Bai Liansui yang sedang berlatih perangkat gerakan tiba-tiba mengeluarkan raungan teredam di ruang tamu gunung belakang, dan Su Yang dan yang lainnya bergegas ke ruangan untuk melihat apa yang terjadi. Liansui, bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi? Gadis itu memandang Su Yang dengan ekspresi sedih, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Guru, saya tidak tahu apakah teknik yang diukir pada Bodhisattva lumpur ini terlalu mendalam, saya tidak memiliki cukup bakat, atau saya tidak bisa berlatih karena ketidaklengkapan. Saya sama sekali tidak memasuki negara selama 3 hari, seolah-olah saya tidak dapat masuk. Petik 2. Aku akan melihatnya. Sebelum Su Yang dapat berbicara, Huixin menyapu matanya, karena relik para dewa dan biksu di tubuhnya. Huixin melihat kerangka Bodhisattva lumpur, dengan prasasti samar 10.000 karakter tersembunyi. Saya mengerti. Bodhisattva lumpur ini sendiri membutuhkan seseorang dengan pikiran Buddha untuk membuka rahasianya. Saudari Bai, tampaknya Anda harus mengikuti saya untuk mempelajari Dharma sebelum mempraktikkan teknik di atas. Apa yang dikatakan Huixin, Su Yang sepertinya terinspirasi. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Biksu Dewa Tianyun sebelumnya, rahasia besar dari 3.000 negara Dao bahkan terlibat dalam klan Phoenix ajaib kuno. Jika Jiulongzang benar-benar leluhur yang membagi rahasia besar ini menjadi 9, kasihan belenggu Sue jatuh pada agama Buddha, kemudian menurut aturan ini, belenggu Lingyao jatuh ke tanah suci pedang surgawi, yaitu gerbang pedang. Setiap pintu sesuai dengan harta karun naga, jadi 7 harta naga yang tersisa harus datang secara terpisah di 7 tertinggi lainnya alam dunia kultivasi. Ada 7 pewaris yang pernah mengalami malapetaka, menunggu kita untuk menemukannya. Petik 2. Ini terlihat seperti pernyataan ilusi, Su yang belum menemukan bukti untuk membuktikan hipotesisnya. Namun demikian, Ling Yao tersentuh oleh kesimpulan Su Yang. Mungkin, saya benar-benar dapat mencoba ke arah ini. Sekarang Saudari Bai telah memperoleh Bodhisattva lumpur tetapi belum mengkultivasi hati Buddha, saya memiliki pedang surgawi dan batu giok. Meskipun saya telah mencapai puncak kendo, aku belum menghidupkan kembali jiwa pedang. Pengalaman Saudari Bai dan aku benar-benar mirip. Mungkin dia dan aku benar-benar hanya selangkah lagi dari awal untuk mengungkap rahasia ini. Petik 2.
Bai Liansui menatap Ling Yao dalam-dalam, dan sangat terdorong oleh sorot matanya. Guru, menurut pendapat saya, sebaiknya kita tinggal di kuil Linghan ini sebentar, dan menunggu sampai saya memasuki gerbang Buddha Tao ini sebelum membuat rencana. Selama periode ini, Ling Yao juga bisa menenggelamkan hatinya untuk mengolah jiwa pedangnya. Jika salah satu dari saya atau dua dari kita melihat pintu pertama kali, langkah kita selanjutnya secara alami akan jauh lebih jelas. Petik 2. Su yang mengangguk ketika dia mendengar kata-kata, ini sangat bagus. Sekarang Bodhisattva Tanah Liat Cahaya Emas ada di sini, tidak jelas apakah akan ada mata dan mata lain yang menatap kita. Bukan kebijakan terbaik untuk terlalu sombong, di 3000 negara bagian. Tetap di sini dan berlatih sebentar membuat rencana. Petik 2. Ledakan, ledakan. Sama seperti Su yang baru saja membuat rencana seperti itu, bel kuno di luar gerbang gunung diketuk lagi. Kiki, tuan rumah, orang luar membunuh gerbang, tampaknya mereka adalah sekelompok iblis yang kuat. Tetap di sini dan berlatih dengan damai, aku akan pergi melihatnya. Su yang berkata bahwa sosoknya tiba-tiba bergerak, dan biksu kecil di depannya telah menghilang di depannya hanya dalam sekejap mata. Di atas awan, hamparan energi magis yang luas memenuhi seluruh langit, memicu area Gunung Linghan yang awalnya berkabut seolah-olah itu telah menjadi api penyucian. Oh, Sang Buddha berkata bahwa satu pikiran menjadi Buddha, dan satu pikiran menjadi iblis. Dari sudut pandang orang awam, saya masuk akal. Su yang melihat kedalaman langit saat ini dan merasa tersentuh. Segera, dengan latar belakang awan hitam tak berujung, siluet iblis yang ditekan dengan rapat mulai muncul. Su yang menyapu secara horizontal seperti ini, setidaknya dalam skala ribuan. Seperti yang diharapkan dari iblis, kekuatannya belum tentu hebat, memang ada banyak orang, dan Anda dapat menggunakan taktik kerumunan kemanapun Anda pergi. Suara Su yang sangat transparan, dan suara itu ditransmisikan ke seluruh langit mendung, karena perbedaan besar di alam, hati dan jiwa iblis gemetar oleh suara ini. Aneh, orang itu hanya memiliki kekuatan dari alam pemurnian Qi, mengapa suaranya begitu kuat? Ini luar biasa, biksu manusia benar-benar aneh. Jika satu orang berani menghadapi ribuan dari kita, pasti ada 2 kematian, tetapi dalam pertempuran kita, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, tidak cukup untuk mengirimnya. Tidak peduli jam berapa tiba, ketika ada lebih banyak orang, saya merasa nyaman di hati saya. Poin ini dengan jelas dan jelas tercermin dalam setan. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, tidak ada artinya memiliki lebih banyak orang dan lebih sedikit orang, di mata Su Yang, bahkan jika ada lebih banyak iblis di depan mereka, mereka tidak lebih dari beberapa lebih banyak umpan meriam berjalan. Jenis yang akan musnah jika Anda tidak dapat menyimpan nama Anda. Siapa pemimpinmu? Keluar dan bicara. Agak memalukan bagi Su Yang untuk menjadi kenyataan. Dia menyapu pandangannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan pria yang tampak seperti bos besar dari monster-monster ini. Hehe, ras manusia yang rendah hati, kamu merusak pesta kebahagiaan kita, bukankah kamu harus membayar harga? Pada saat ini, iblis yang kuat dengan sosok besar dan memegang kapak ganda perlahan muncul dari awan tertinggi. Seorang pria raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter dapat menimbang ratusan kucing hanya dengan satu perut. Anda bos mereka. Su yang dengan enggan mengangkat matanya dan melirik pria ini, wajahnya tenang seolah sedang melihat seekor semut. Kita semua di ras iblis hanya percaya pada permaisuri Elsa. Jangan tanya saya siapa bosnya, tempat perlindungan permaisuri yang mulia, semua makhluk harus berlutut dan menyerah. Hehehe, jangan datang ke set ini bersamaku. Jika kamu berada di sini untuk tubuh biksu suci, sayang sekali beku suci itu telah meninggal dunia, dan apa yang disebut pesta kebahagiaan kamu ditakdirkan untuk gagal. Petik 2. Oh, pria raksasa itu sepertinya tidak terkejut, karena ini masalahnya. Maka, gunakan para beku kecil itu untuk memberi makan kita. Ekspresi Su yang menjadi lebih dingin, ada beberapa hal yang hanya bisa Anda pikirkan. Jika Anda benar-benar mewujudkannya, akhir Anda akan jelek. Raksasa itu mengangkat bahu tidak setuju, kamu sangat kuat. Aku telah mempelajari ini sebelumnya di 10.000 sarang setan, tapi sayangnya, tidak ada yang bisa melanggar perintah ratu, bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kuil Linghan, dan harus membayar untuk itu. Gemuruh. Tanpa peringatan, kuil di belakang Su yang terbentur, dan seluruh kuil tenggelam dalam lautan api yang tak terbatas.
Apa yang benar-benar membuat Su Yang merasa luar biasa adalah dia tidak memperhatikan siapapun di sekitar kuil di belakangnya. Dengan kata lain, ledakan ini telah dipersiapkan sejak lama, daripada setan-setan ini melakukannya di depannya, dan tidak memberi Su Yang kesempatan untuk menghentikannya. Melihat ke belakang, Su Yang benar-benar marah ketika dia melihat para beku dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah berjuang di lautan api dan api ajaib. Kalian semua sialan, gemuruh. Fluktuasi kekuatan spiritual yang menakutkan meledak di tubuh Su Yang, dan gelombang yang bergoyang hampir sepenuhnya menghilangkan semua kabut ajaib di atas awan. Pergi ke neraka, Su Yang menunjukkan jarinya dan mengambil tubuh iblis raksasa di depannya, tetapi menemukan bahwa jarinya ditusuk, dan pria raksasa itu menghilang di tempat. Hahaha, lupa memberitahumu bahwa iblis kita memiliki teknik yang disebut melihat bunga di kabut. Apa yang kamu lihat bukanlah apa yang kamu alami, dan apa yang kamu alami seringkali lebih menakutkan daripada apa yang kamu lihat. Suara tak terkendali dari pria raksasa bergema di telinganya. Su Yang menenangkan pikirannya dan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa kuil Linghan masih ada. Ledakan dan lautan api belum muncul, tetapi mayat biksu ada di mana-mana, dan mereka tetap di tanah. Blockbuster tubuh ras iblis mengingatkan Su Yang bahwa kedatangan ras iblis tidak sia-sia. Lian Xue, Ling Yao, King Su. Su Yang sedikit mengernyit dan bergegas kembali ke ruang gunung belakang, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di ruangan itu. Meskipun tidak ada tanda-tanda pertempuran, bulu ungu muda di tanah sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Itu adalah bulu di rok Ratu Iblis Elsa, bahkan baunya sama persis dengan miliknya. Elusa, sepertinya aku harus kembali ke 10.000 sarang setan lagi. Aku akan membayar kembali nyawa para beku ini 100 kali. 3 jam kemudian, Su Yang datang ke langit di atas 10.000 sarang setan lagi. Karena dalam waktu normal, 10.000 sarang iblis ini jauh dari apa yang terjadi selama pesta kebahagiaan, hanya sebagian kecil dari ras iblis. Namun, ini cukup untuk Su Yang, targetnya adalah Elisa, Ratu Ras Iblis. Orang itu lagi, orang yang menghancurkan pesta kebahagiaan, dan membunuhnya. Jeritan berbagai monster terus mengaum, dan sejumlah besar monster mulai bergerak mendekati posisi Su Yang. Itu tepat untuk menyingkirkan dosa-dosamu. Dengan pedang di udara, Su Yang membuka pesta pembunuhan baru berdasarkan pencapaian puncak kendo yang tak tertandingi. Semua iblis yang berkumpul di bawah jurang ini pada saat ini semuanya telah menjadi mangsa di bawah anak buahnya. Beri aku untuk mati, gemuruh. Setelah setiap gelombang energi pedang diayunkan, itu disertai dengan cahaya pedang yang sangat kuat, dan sejumlah besar binatang dibunuh oleh Su Yang. Gunakan jiwa rakus dan berdosa Anda untuk mengaku pada para biarawan. Su Yang benar-benar marah kali ini, satu orang dengan satu pedang, secara sewenang-wenang bersilangan di bawah 10.000 sarang setan, dan tubuh binatang yang tak terhitung jumlahnya terus meledak. Satu orang, satu pedang, sarang setan Baili berubah menjadi genangan darah. Kehidupan puluhan ribu monster jatuh, dan pertempuran Su Yang ditakdirkan untuk meninggalkan namanya sendiri di seluruh iblis. Cepat, pergi dan lapor ke Ratu, umat manusia ini benar-benar mengerikan. Banyak iblis di bawah menangis dan melarikan diri, dan mereka benar-benar dikejutkan oleh Su Yang. Seperti yang diketahui semua orang, Elisa sedang mundur saat ini, karena pertempuran terakhir Su menyebabkan beberapa masalah di tubuhnya. Laporkan, terangi Ratu, pemuda berkulit putih, yang merupakan ras manusia kuat yang bertempur melawanmu di pesta kebahagiaan, telah membunuhnya lagi. Entah kenapa, dia sudah membantai sarang iblisku selama ratusan ribuan mil. Setan, petik 2, Elisa sangat marah, sepertinya dia benar-benar diintimidasi oleh saya sebagai setan. Pada saat yang sama, Su Yang masih membunuh sepanjang jalan sampai dia memasuki pedalaman dari 10.000 sarang setan, di mana tubuh biksu dewa digantung pada pesta kebahagiaan sebelumnya, dan itu adalah tempat tinggal permaisuri Elsa. Ratu Elsa, keluarlah untuk menebus dosa-dosamu, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu harus menunggu sampai aku membunuh semua bangsamu sebelum kamu muncul? Gemuruh, suara puing tiba-tiba meletus di kedalaman tebing di pedalaman. Permaisuri Elsa tidak bisa menghentikan intrusi suara jiwa Su Yang yang luas, dan hanya bisa dipaksa untuk menerobos penghalang secara paksa. Permaisuri yang tergantung di udara masih cantik, dengan keindahan dan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh umat manusia, tetapi kali ini, sebagai pemimpin ras iblis, dia juga sangat marah.
Tidak peduli apa alasannya, kamu membunuh begitu banyak orang dari sukuku, hari ini, kamu harus membayar harganya. Permaisuri juga pemarah, mengangkat tangannya adalah api iblis yang sangat kuat yang meledak ke arah Suyang. Keduanya melepaskan tangan dan kaki mereka di udara dan bertarung sengit selama ribuan ronde. Saya harus mengatakan bahwa Ratu Mozu ini sangat kuat, meskipun masih tidak sebanding dengan Suyang, monster tua, tetapi keduanya langka di seluruh Daozu. Pedang itu menembus Chang Hong. Suyang berteriak, dan aura pedang yang sangat kuat membentuk puluhan juta ruikai, menyelimuti cahaya pedang dan bergegas menuju Permaisuri Elsa. Saya ingin melihat seberapa kuat Ratu Iblis begitu kuat. Pedang Suyang, begitu saja, cukup kuat untuk dengan mudah membunuh siapapun kecuali master pedang di 10 pria pedang surgawi. Elisa tersenyum dingin, tangannya mulai membentuk totem cahaya ungu yang sangat rumit, dan totem terus membesar dan mulai melahap energi sihir yang tak ada habisnya di sekitar seluruh lembah. Jaring sihir akhirnya membengkak ke titik di mana ia bisa melawan cahaya pedang ini, dan dua kekuatan yang menghancurkan dunia dan bumi saling bertabrakan. Pedang cahaya pedang raksasa dengan panik mendesis kesombongan jaring ajaib ini, dan suara bersaing dari dua kekuatan membuat seluruh 10.000 sarang setan bergetar. Ya Tuhan, anak ini di Ki Refining Realm memiliki kemampuan untuk melawan permaisuri. Akan sulit dibayangkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Beberapa prajurit iblis yang sedikit lebih kuat menyaksikan pertempuran dari jarak dekat, dan mereka semakin terkejut dengan kekuatan Suyang. Namun, mereka tidak mengharapkannya, dan lebih banyak kejutan yang akan datang. Permaisuri Elisa tidak tahu alasannya, wajahnya menunjukkan warna yang menyakitkan, dan dia menekan satu tangan di perutnya, seolah-olah dia terluka. Hah, apakah kamu sudah mulai berpura-pura menjadi menyedihkan? Ratu Iblis yang tinggi di atas, terkadang menunjukkan kelemahan. Berhenti bicara omong kosong, kamu membunuh rakyatku, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Elisa mengertakkan giginya, sekali lagi memperkuat gelombang. Penyimpanan energi, dan kengerian mengalir keluar, akhirnya benar-benar mengimbangi serangan Suyang. Suara mendesing, Suyang menemukan kesempatan itu, membanting ke depan, dan menamparkan bahu Elisa dengan telapak tangan gravitasi. Engah, Ratu Iblis yang bangga akhirnya menderita kerugian besar di depan Suyang, fosil hidup yang telah hidup selama 100.000 tahun. Dengan benturan di dinding batu besar di belakang, Elisa memuntahkan darah dari lukanya, tetapi dia malah tertawa. Tidak ada yang telah menyakiti kaisar untuk waktu yang lama. Suyang tidak bermaksud mempermalukannya, tetapi mengagumi wanita ini sedikit, jika bukan karena metodenya yang kejam, Suyang tidak ingin memindahkannya. Iblis memiliki cara iblis untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah ingin ikut campur, tapi kali ini, metode Anda terlalu kejam dan pantas mendapat sanksi. Lalu bagaimana denganmu? Dengan mudah melenyapkan iblis-iblisku, apakah mereka benar-benar pantas mati? Elisa menjadi semakin marah dan memaksa dirinya untuk berdiri lagi, dan artefak biru es Froskar Fury terwujud lagi. Permaisuri, kamu sudah terluka, bagaimana dengan orang ini, bagaimana kalau kamu serahkan pada kami? Gluk, tawa sengit tiba-tiba turun dari langit. Suyang tidak asing dengan suara ini, dan itu adalah pria iblis raksasa yang baru saja bertemu hari ini Gilda. Apa yang kamu lakukan? 10.000 sarang iblis tidak menyambutmu. Permaisuri Elisa langsung mengubah wajahnya, yang tampaknya jauh lebih buruk daripada bertarung melawan Suyang. Dan Suyang tampak sedikit mengernyit karena mata Elisa, samar-samar dia mulai merasa bahwa serangan terhadap kuil Linghan tampak tidak sesederhana yang dia bayangkan. Benar saja, Gilda membawa lebih dari selusin pusat kekuatan ras iblis. Bentuknya berbeda, dan bahkan bisa dikatakan ada perbedaan besar, tetapi semua orang dipenuhi dengan kesombongan membunuh yang mengerikan. Menjadi ras iblis yang sama, Permaisuri Elsa dan orang-orang di depan mereka memiliki dua temperamen yang sangat berbeda. Mulia, glamor, dan sangat diperlukan, itu adalah retorika yang digunakan untuk menggambarkan ratu, sedangkan keburukan, kekejaman, dan kejahatan adalah presentasi sempurna dari karakteristik pelayanan Gilda ini. Orang-orang ini berbicara dengan sangat tulus, tetapi mereka tidak segera menyerang Suyang, sebaliknya mereka mengunci napas pada Permaisuri Elsa. Selusin orang berkumpul di sekitar ratu, masing-masing dengan senyuman. Pengkhianat dari ras iblis, kamu tidak diterima di sini, menjauhlah dariku. Gemuruh. Di samping itu, ratu mengangkat tangannya dan menghantam Gilda dengan telapak tangan yang besar,
tapi terlindung oleh gelombang cahaya dari pria raksasa yang tingginya lebih dari 3 meter. Kamu, apakah kamu berhasil? Gilda tersenyum puas, barisan iblis tertinggi telah dilatih oleh kami, Ratu, inilah waktunya untuk menyerahkan tahta tertinggimu, dan demikian pula, ada token yang cocok dari Kaisar Iblis, kau tahu. Konflik pertikaian yang tiba-tiba membuat Su yang terlihat tercengang, tetapi dia segera melihat petunjuk. Gilda sebelumnya telah menyerang kuil Linghan dan terus mengatakan bahwa dia telah diperintahkan oleh Ratu, tetapi orang-orang ini jelas sudah lama tidak melihat Elisa. Meskipun mereka berdua iblis, kedua kelompok itu seharusnya berbagi kebencian. Bukan iblis bersama jalan sama sekali. Pahami ini, posisi Su yang juga diam-diam berubah. Jangan pikirkan tentang itu. Jangan mengira bahwa sihirnya sudah selesai, Kaisar akan takut padamu. Elisa hendak mengerahkan kekuatannya, dan rasa sakit tajam lainnya datang dari perutnya, dan dia kehilangan sebagian besar kesombongannya. Hahaha, jangan kira kami tidak tahu satu-satunya kelemahanmu, Elsa, hari ini bagaimanapun juga, kamu harus menyerahkan hati iblis. Hati ajaib, beberapa gambar yang akrab muncul dengan cepat di benak Su Yang. Hati Buddha, Jianxin, hati ajaib, mungkinkah berhenti? Melihat Gilda mengayunkan kapak raksasa di tangannya ke arah Ratu, sejumlah besar prajurit iblis di bawah secara bersamaan mengeluarkan raungan histeris dan bergegas menuju Gilda. Bahkan sekarang, ketika Su Yang sedang berdiskusi dengan Elisa, dia tidak langsung membunuhnya, sebaliknya, puluhan iblis kuat di depannya berencana untuk membunuh Elsa dalam satu pukulan. Keinginan hampir memenuhi semua pikiran orang-orang ini di tim Gilda di mata mereka, Raja Iblis yang paling dihormati tidak lebih dari mangsa mereka sendiri. Luar biasa. Di antara lebih dari selusin pria kuat, cita betina liar memandang dengan jijik pada ribuan spesies iblis di bawah, dan di antara gelombang tangannya, ribuan suku iblis langsung menghancurkan daging mereka, dan latar belakang yang kuat juga memiliki jiwa, basis budidaya di atas lingkungan. Oke, apa gunanya berburu semut sederhana ini? Gilda, lakukan sekarang, aku tidak sabar untuk mencicipi hati iblis yang legendaris. Di antara belasan orang, pria iblis yang mengenakan topeng dan baju besi seperti seorang ninja berkata dengan dingin. Gilda mendengus, dan berjalan menuju Elisa selangkah demi selangkah. Untuk pertama kalinya, Su Yang, yang ditangguhkan di udara dan menonton, melihat sentuhan panik dan khawatir di mata Elisa untuk pertama kalinya. Ketika kapak besar Gilda akhirnya menyapu Elisa, Ratu memejamkan mata indahnya, tetapi dia tidak pernah menyerah dari awal hingga akhir. Gemuruh. Aura yang sangat kuat berfluktuasi dalam sekejap, tetapi itu tidak ada di atas kepala Elisa, auranya sangat pahit, tetapi sepertinya bercampur dengan aroma samar. Itu, rasa yang familiar. Elisa tiba-tiba membuka matanya, tetapi dia melihat siluet Su yang secara horizontal di depannya. Ras manusia yang kuat, apa maksudmu? Kamu harus campur tangan dalam pertempuran internal ras iblis. Su yang tersenyum dan mencabut rambut ungu seperti bulu, menghadap tatapan panas Elisa di belakangnya. Aku tidak bermaksud untuk campur tangan dalam urusan klanmu. Wanita ini sudah mati atau hidup dan tidak ada hubungannya denganku. Tapi setelah pengamatan singkat, sepertinya aku menemukan bahwa ada beberapa celah dalam perkataanmu padaku sebelumnya. Anda mengatakan Anda itu adalah perintah permaisuri Elsa untuk pergi ke kuil Linghan dan membunuh biksu yang tidak bersalah itu. Awalnya saya percaya, tetapi sekarang, kebohongan Anda yang rusak tidak memiliki kredibilitas. Anda memainkan nama wanita ini. Lepaskan tangan penyembelihan, dan kemudian gunakan aku untuk melukai dia dengan parah, dan kemudian mengambil keuntungan dari keuntungan nelayan. Ahahaha, di antara lebih dari selusin orang, tikus besar berambut hijau berbicara dengan buruk, dan senjata seperti senapan mesin di tangannya memancarkan bau racun yang sangat kuat. Aku akan bilang, Gilda, manusia ini sama sekali tidak sebodoh itu. Begitu suara tikus turun, buaya besar yang memegang kipas besi di sebelahnya menyeringai, karena dia suka pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, biarkan umat manusia yang rendah hati ini pergi ke neraka bersama ratu kita yang mulia. Menurutku ide ini bagus. Sebagai pemimpin absolut dari tim yang terdiri lebih dari selusin orang, Gilda akhirnya memiliki pikiran pembunuh pada Su Yang dan Elisa. Kalian mungkin tidak jelas, para beku dari umat manusia jauh dari mudah untuk ditangani seperti yang terlihat. Karena kamu telah berpikir untuk membunuhku, kamu harus memiliki kesadaran menghadapi kematian sebelum kamu melakukannya. Petik 2. Su Yang mulai bergerak lagi.
Hanya kali ini, dia tidak lagi sendirian. Apa yang punggung dermawannya jaga adalah seorang kaisar iblis yang tidak ada hubungannya dengan dia. Ini konyol, seorang manusia yang rendah hati benar-benar mencoba melindungi Ratu Iblisku. Ini sepertinya adegan paling konyol yang pernah kulihat. Keluhan tikus membuat Elisa sangat terharu secara tidak sengaja, melihat punggung Su Yang, dia secara tidak sengaja melahirkan beberapa perasaan khusus yang dia sendiri tidak percayai. Gemuruh. 13 sosok iblis yang kuat melepaskan napas mereka pada saat yang sama, dan api iblis yang besar membentuk lingkaran cahaya merah besar, menghubungkan semua orang. Ini adalah barisan iblis yang mirip dengan berbagi sumber iblis, yang khusus digunakan untuk memburu individu yang sangat kuat tetapi tidak berdaya. Lingkaran sihir ini adalah salah satu formasi iblis kuno dari ras iblis saya. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk membuat dan membunuh salah satu dari mereka di tempat. Jika tidak, kekuatan 13 tubuh iblis akan bergabung menjadi satu, dan Anda akan memanggil dinding iblis langit. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk mencapai langit, Anda tidak akan pernah melarikan diri. Suara Ailusa tiba-tiba mengalir ke telinga Su Yang pada saat ini. Tidak mungkin bagi Ailusa untuk mengadu domba Su Yang, karena untuk menyelamatkan Su Yang, yaitu menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menyelamatkan jutaan makhluk ras iblis. Sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bicara, karena aku tidak membutuhkan pengingat siapapun. Sekalipun pengingatmu baik, aku punya penilaian sendiri. Sombong. Ratu mengeluarkan gaul Lengvaner untuk memuntahkan Su Yang, tetapi kemudian dia harus dikejutkan oleh kekuatan yang meledak dari Su Yang. Pengumpulan kekuatan spiritual yang menakutkan telah dipentaskan secara luar biasa dari atas kepala Su Yang. Dia seperti lingkaran matahari yang menyala-nyala, mampu menggunakan cahayanya sendiri untuk menghalau kegelapan jurang 10.000 iblis. Ya Tuhan, ras manusia itu, dia memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Setelah tindakan Su Yang terungkap, 13 iblis teratas di luarnya semua tercengang, dan beberapa tidak percaya bahwa semua yang ada di depan mereka akan menjadi nyata bagi Anda. Biar ku bilang saja, anak ini tidak mudah dihadapi, cepatlah dan jangan biarkan dia kabur. Gemuruh. Gilda tidak berani mengabaikannya, dan segera mengangkat lengannya. Sebagai pemimpin absolut dari seluruh tim, dia harus mulai mengkonsolidasikan tembok iblis surgawi terlebih dahulu karena dia khawatir Su Yang akan membuat beberapa gerakan luar biasa. Namun, seperti yang dikatakan Su Yang, ketika orang-orang ini memutuskan untuk menyerang diri mereka sendiri, mereka harus siap menghadapi kematian. 13 orang, mana yang lebih pantas untuk dibunuh? Ini pertanyaan pilihan ganda. Wanita, beri Anda kesempatan untuk mengekspresikan diri. Su Yang jelas menggoda Ratu Elisa di belakangnya dengan nada sembrono, yang membuat Ratu tidak bisa berkata-kata. Namun, demi keselamatannya sendiri, Permaisuri Elisa menyingkir dan akhirnya memberikan jawaban. Lihat saja, tikus mati itu tidak enak dipandang, bunuh saja. Sudut mulut Su Yang sedikit terangkat, dan tatapannya tertuju pada Mouse. Gemuruh. Cahaya guntur keemasan dengan cepat mengembun dari atas kepala tikus bau itu. Api guntur ini sepertinya menarik semua kekuatan spiritual di kepala Su Yang. Maaf, kamu akan keluar lebih awal, tikus bau. Klik, tiba-tiba, guntur yang mengejutkan meledak, dan tikus yang masih tidak bermoral barusan dipotong menjadi bubuk oleh Su Yang hanya dalam sekejap mata. Raja Tikus, tidak, bagaimana ini mungkin? Tikus mati itu dipukul dengan besi, dan dibunuh oleh anak ini dengan guntur. Ini tidak mungkin.